Jadi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban sholat Jumat sangat jelas dan tegas. Beliau dengan tegas menjelaskan konsekuensi dari orang-orang yang menolak untuk melakukan sholat Jumatan.
yaitu termasuk golongannya orang-orang yang lupa dan lalai. Oleh sebab itu kita harus selalu ingat apa yang disabdakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum berangkat melakukan sholat Jumat antara lain adalah yaitu mandi, memakai pakaian yang bersih. Jika ada maka disunahkan memakai pakaian warna putih. Jadi termasuk sunnah yaitu berangkat memakai daripada pakaian yang warna putih, memakai daripada minyak wangi. Kemudian segera berangkat ke masjid, karena disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya yang diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi seperti mana? Yaitu mandi junub, dengan cara mandinya orang yang junub atau hadas besar, kemudian segera berangkat Jumatan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang sedekah dengan unta. Sedangkan orang yang berangkatnya yaitu golongan nomor kedua, maka mendapatkan pahala sebagaimana orang yang sedekah sapi. Kemudian yang berangkat golongan nomor yang ketiga mendapatkan pahala sebagaimana orang yang bersedekah kambing. Kemudian yang berangkat golongan nomor 5 mendapatkan pahala sebagaimana orang yang sedekah ayam. Sedangkan orang yang berangkat pada golongan yang nomor 6 maka mendapatkan pahala sebagaimana orang yang sedekah telur. Dan ketika imam sudah keluar untuk khutbah, maka para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah. Jadi kalau imam yaitu sudah mulai khutbah, maka yaitu malaikat yang mencatat, maka beliau duduk ikut mendengarkan daripada khutbah Jumat. Jadi yang terlambat itu tidak terdaftar daripada buku yang setelah dicatat oleh malaikat, hanya menggugurkan daripada kewajiban saja. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu jika hari Jumat telah tiba, maka bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan dan menjalankan ibadah, terlebih lagi ketika sudah mendengar azan. Jangan sampai kita lalai hingga tidak memperhatikan, bahkan sibuk dengan urusan dunia. Karena jika sudah mendengar azan, maka semua urusan dunia dilarang atau diharamkan, seperti melakukan transaksi jual beli dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Jumat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda lagi, yang artinya, barang siapa yang wudu dengan sempurna, lalu ia menyempurnakan wudunya, dari wudu sempurna disempurnakan wudunya, maksudnya apa? Yaitu mulai dari niat sampai membasuh anggota tubuhnya sesuai yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian mendatangi sholat Jumat, mendengarkan khutbah tanpa berkata-kata. Maksudnya kalau sudah masuk ke dalam masjid, tidak ngobrol sendiri dengan temannya, tidak ngobrol dengan, tidak berkata-kata, kecuali yaitu berzikir di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang dilakukannya antara hari itu dengan hari Jumat yang lain. Kemudian masih ditambah yaitu 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan mendengarkan yaitu khutbah tentang hari Jumat ini, kita tidak, apalagi kita seorang laki-laki, jangan sampai yaitu kita meninggalkan untuk sholat Jumatan. Karena kalau sampai mungkin satu kali, 2 kali, sampai 3 kali, maka ancaman daripada Rasulullah Muhammad SAW yaitu Allah akan menutup daripada hatinya. Ini ya'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan khutbah siang ini kita bisa menyempurnakan yaitu sholat Jumatan kita, sehingga betul-betul sholat Jumatan ini akan menggugurkan daripada dosa-dosa kita, sehingga betul-betul ketika yaitu roh kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ditimbali untuk menghadap kepada Allah yaitu lewat malaikat Israel, insyaallah kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, roh kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin amin. Wa nafa'ana wa iyyakum fi ibadis shalihin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qul bighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah
أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا واهدنا واجعل سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين